ikhwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas topik tentang kisah teladan dari para pemuda dan pemudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan mempelajari kisah-kisah mereka, maka kita akan mendapatkan banyak keteladanan yang kita perlukan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan di zaman sekarang ini. Dan tidaklah Allah mengisahkan kisah-kisah tersebut kecuali untuk diambil faedahnya. Khusus bil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah, semoga mereka bisa berpikir. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah fiktif, tapi dia kisah-kisah yang nyata. Tentu kisah dalam Al-Quran sangat banyak, tapi yang kita ingin targetkan pada kesempatan kali ini adalah tentang kisah para pemuda dan para pemudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas, kita ingin jelaskan tentang makna marhalah atau fase muda. Kalau kita lihat fase-fase manusia, maka kita bisa bagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase anak-anak, marhalat tufulah, itu anak-anak. Ini dari lahir hingga kurang lebih umur 14 tahun. Setelah itu masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase marhalat asyabab, pemuda. Dan ini dari umur sejak balik itu sekitar 15 tahun hingga 40 tahun, Setelah itu kita lanjut pada marhalah yang berikutnya, disebut dengan marhalah al-kuhulah. Kalau mungkin saya artikan dalam bahasa Indonesia itu bapak kebapaan atau keibuan, ya, bapak atau ibu, ya. Maka ini sejak 40 tahun hingga ada yang mengatakan sampai 60 tahun. Baru yang terakhir adalah mahara asy-syaikhukhah, itu kakek nenek, ya. Kakek nenek, yaitu 60 tahun hingga selesai, sehingga dipanggil Allah Subhanahu wa taala hingga wafat. Ini kira-kira marhalah usia, ya, yang semua marhalah tentunya ada perhatian dari syariat, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang marhalah muda ini, marhalah yang ini, masa muda. Kalau kita lihat masa muda 15 sampai 45 tahun berarti berapa tahun ini? 15 sampai 40 berarti berapa? 25 tahun. Kalau bapak-bapak cuma 20 tahun. Kalau ini wallah alam, ya. Kalau Indonesia, kalau orang Indonesia rata-rata 60 sampai 70 tahun, itu kurang lebih 10 tahun. Masa anak-anak 15 tahun atau 15 atau 14 tahun. Dari sini kita tahu bahwasanya marhalah masa muda ini yang paling banyak, yang paling panjang. Oleh karenanya syariat memberikan perhatian khusus tentang marhalah atau masa muda ini, ya, masa muda ini. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, hatta yus'ala an arba,
sampai ditanya tentang 4 perkara. Yaitu dia akan dihisap tentang 4 perkara ini. Pasti akan ditanya sebelum dia bergeser ke surga atau ke neraka. Apa 4 perkara tersebut? An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Wa an ilmihi ma amila minhu, dan ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Maka dalam hadis, perhatikan sini, 4 perkara yang pasti ditanya, dihisab. Yang pertama tadi apa Ibu? Umur. 1. Yang kedua, masa muda. Yang ketiga, harta. Yang keempat, ilmu. Baik. Yang harta tadi 2 pertanyaan. Yang di harta, dari mana? Buat belanja apa? Belanja dompet kah? Beli apa? Tentang ilmu tadi apa? Apa yang diamalkan? Kalau kita perhatikan, umur ini kan mencakup seluruh marhalah. Sekarang Nabi mengatakan umur. Umur itu mencakup seluruh marhalah. Seluruh fase maksudnya. Tentunya tidak kecuali fase anak-anak. Selain fase anak-anak. Anak-anak. Karena anak-anak sebelum balik tidak menanggung dosa jika mereka melakukan apa? Dosa. Dan ternyata di dalam umur tersebut ada fase masa muda. Benar atau tidak? Dalam umur kan ada fase masa muda, fase kebapaan dan fase tua. Tetapi ternyata Rasulullah menyebutkan fase masa muda lebih spesifik. Jadi kalau dalam istilah syariat disebut zikru al-khas ba'dal am. Penyebutan khusus setelah yang umum. Penyebutan khusus setelah yang umum. Kenapa disebutkan ini? Salah satu metode untuk menunjukkan pentingnya khusus tersebut. Seperti saya mengatakan, telah datang para ulama dan Syekh bin Baz misalnya rahimahullah. Para ulama, di antara para ulama Syekh bin Baz, tetapi disebutkan secara spesifik Syekh bin Baz karena kemuliaan beliau. Seperti Allah mengatakan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikat dan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail termasuk malaikat enggak? Termasuk malaikat. Tetapi disebutkan spesifik setelah malaikat karena 2 malaikat itu malaikat yang spesial. Demikian juga dalam firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Paham? Pada Lailatul Qadar turunlah para malaikat. Kemudian ruh itu Jibril alaihissalam. Malaikat dan Jibril. Berarti Jibril spesifik atau tidak? Spesial. Karena spesial dia khusus, disebutkan secara khusus setelah umum. Sama seperti dalam hadis ini. Rasulullah mengatakan, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Bahwasanya 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara tentang umurnya, kemudian masa mudanya. Berarti masa muda itu khusus, lebih spesifik dari umur. Kenapa masa muda dikhususkan daripada umur? Padahal dia bagian daripada umur. Ini karena ada banyak hal terkait masa muda ya. Banyak hal terkait masa muda. Para ulama mengatakan kenapa? Karena masa muda adalah masa yang dimana dari banyak sisi ya. Coba kita bahas ini. Yang tadi sudah dicatat ibu-ibu. Ini sudah dicatat? Hah? Belum? Sudah paham? Ibu paham tidak ibu? Ibu muda atau ibu masa muda atau masa tua sekarang? Masa ibu-ibu. Ada yang masa muda, ada yang masa ibu-ibu, ada yang masa nenek-nenek. Yang penting tahu diri masing-masing. Baik. Sekarang apa keistimewaan masa muda?
Masa muda. Banyak ulama mulai membahas kenapa disebutkan secara spesifik tentang masa muda. Mereka mengatakan bahwasanya di antara keistimewaannya adapun masa anak-anak, maka ini tidak dibebani. Ya enggak? Berarti dia tidak dicatat ya. Rufi al-qalam an thalathah. Ya. Anis sabi hatta yahtalim. Pena tidak mencatat, malaikat tidak mencatat perbuatan anak kecil sampai dia dewasa. Maka selesai, tidak ilmu syariat, tidak dicatat. Tidak dicatat. Masih tapi kalau dia berbuat baik, misalnya orang tuanya ngajak umroh, ngajak haji, dia dapat pahala. Ya, seperti seorang wanita yang kemudian sedang umroh atau sedang haji, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya haji sambil bawa anak ini." Ya. Apakah wali hadza ajrun, dapat pahala? Kata Nabi, ya dapat pahala, engkau juga dapat pahala. Jadi kalau kita ajak anak-anak salat ke masjid, insyaallah juga dapat pahala. Kita orang tua juga dapat apa? Pahala. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, belum balik. Baik. Kemudian tengah-tengah tadi sini masa muda. Kemudian kalau masa tua, masa bapak hingga tua, ini sudah masa lemah. Masa lemah, banyak urusan, banyak pikiran, sampai kadang-kadang badan sudah bau tanah ya. Maka masa muda ini yang puncak kekuatan. Kemudian banyak waktu luang. Energik ya. Belum banyak tanggung jawab. Maka ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum kalau tidak salah ayat 54, sebentar saya. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dha'fin itu lemah. Allah ciptakan kalian dari lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat, dha'fan wa syaibah. Allah menjadikan lemah. Setelah lemah apa? Kuat. Setelah kuat apa? Tua. Tapi kuat ini adalah masa muda. Ini masa apa? Masa muda. Lemah dari lahir sampai umur 15 itu masih lemah. Mulai bertahap ketika sudah 15 ke atas mulai semakin kuat, mulai nampak kekuatan dari tubuh orang tersebut, dan di puncak-puncak kekuatan sampai umur 33 kemudian bertahan sampai 40 mulai turun ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf, ketika dia telah mencapai ashuddahu, ada yang mengatakan ashuddah itu puncak kekuatannya umur 33, wa balagha 40 sanah, kemudian bertahan sampai umur 40 tahun. Qala rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati, maka dia mengatakan, ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya. Kenapa? Karena umur 40 sudah mulai banyak kesibukan, sudah banyak pikiran ya. Umur masih muda, aktif. Ini contoh. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa saja? Di antaranya syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla maradik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ghinaka qabla faqrik,
masih punya duit sebelum miskin, datang miskin. Faragaka qabla syughlik, masa farag yaitu masa luangmu, waktu luangmu sebelum kau sibuk. Kemudian terakhir hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum apa? Mati. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Karena beda antara masa muda dengan tua. Tua lemah, tidak kuat lagi, salat malam sudah tidak sekuat seperti dulu, puasa tidak kuat seperti dulu, kalau berdakwah juga tidak seaktif seperti dulu. Masih muda kesana kemari, loncat sana loncat sini masih bisa ya. Dihantam orang masih kuat, masih sabar, segar. Tapi udah tua, udah 50, 60 udah enggak kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah masa tua, masa kekuatan, kemudian lemah dan tua. Inilah kenapa masa muda akan ditanya oleh Allah secara spesifik. Karena disitulah dia sebenarnya waktu yang sangat energik dan produktivitas di masa muda. Jadi banyak waktu luang, energik, belum banyak tanggung jawab, terus produktivitas. Namun juga banyak ujian. Kenapa ujian? Karena anak muda sukanya berani coba-coba. Berani ini, berani. Ketika sudah 40 udah banyak mikir, enggak berani nyoba. Tapi kalau masih muda, mau coba ini, mau maksiat ini, mau coba ini. Anak muda banyak coba-coba. Narkoba mau coba-coba, pacaran mau coba-coba, minum khamr mau coba-coba, zina mau coba-coba, merokok coba-coba, ya. Nonton ini, nonton anu coba-coba, berani. Maka ini masa yang diperhatikan secara spesifik oleh syariat. Taib. Nah, siapa yang berhasil di masa ini? Yang berhasil mengoptimalkan masa ini, maka sangat mulia. Mengoptimalkan masa ini, maka sangat mulia. Di antara dalam satu hadis, ada dua hadis, satu dalam Sahih Bukhari, satu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan li ghairihi. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu Inna Allah la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Sungguhnya Allah kagum, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan pemuda yang tidak nakal. Laysat lahu sabwah, tidak sifat kekanak-kanakan, itu yang tidak condong kepada kenakalan. Ya, bahasa istilahnya tidak nakal lah gampangnya. Tidak tukang maksiat, tidak nakal. Ada pemuda seperti ini Allah kagum dengan mereka, karena berarti dia memisahkan diri, dia menjauhkan dari yang lain-lain, kemudian dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memanfaatkan masa mudanya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, berbakti sama orang tua, mungkin dia cari nafkah buat orang tua, dia sempatkan puasa sunnah, dia sempatkan salat malam, dia belajar Al-Qur'an. Ini Allah kagum dengan pemuda. Karena zaman muda-mudi biasanya jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke Paris, ke Tegal, ke Malang misalnya. Ini jalan-jalan ya. Pengen beli ini, beli anu, beli ini. Ya. Yang kedua dalam Sahih Bukhari dalam riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain, hadis yang masyhur yang kata Rasulullah sallallahu sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Sangat amat panas terik, keringat bercucuran. Bukan cuma bercucuran, semua manusia berdiri. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin, semua manusia berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, tidak ada yang berbaring, apalagi semuanya berdiri. Kemudian desak-desakan. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, sungguhnya dari yang pertama sampai akhir semuanya dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan, itu hari kiamat di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan, mereka berdesak-desakan sehingga mereka merasakan panas dari atas matahari dan dari samping dengan keringat yang bercucuran karena mereka berdekat-dekatan.
Nah, di hari yang sangat dahsyat tersebut, para ulama khilaf berapa lama mereka berdiri sebelum datang Allah untuk memulai persidangan. Hari kiamat padang mahsyar itu 50.000 tahun. Berapa tahun? 50.000 tahun. Situ ada proses-proses banyak. Di antara proses pertama adalah kebangkitan menunggu Allah datang untuk mulai persidangan. Nah, berapa lama mereka menunggu persidangan ini? Ada yang memang 300 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, Allah alam. Tapi yang jelas lama. Yang jelas lama. Di masa menunggu kedatangan Allah tersebut sampai Allah berfirman, "Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan," datang Rabb untuk mulai persidangan. Di masa menunggu tersebut ternyata ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Siapa 7 golongan yang mendapat keteduhan di hari yang sangat terik tersebut? Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini yang menakjubkan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Maka ini lelaki spesial. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Sementara yang lain-lain pada senang main-main, maksiat, buang-buang umur, buang-buang waktu, ngabisan waktu nonton ini, nonton anu, begadang malam-malam, dia tidak. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal seorang pemuda, Masya Allah, dia belum nikah, kemudian dia jomblo. Dia tinggal sama ibunya. Dia tidak makan kecuali sama ibunya. Dia kerja untuk apa? Ibunya. Sementara pemuda-pemuda yang lain mungkin jalan sana kemari, dia sibuk ngurusin apa? Ibunya. Masya Allah. Betapa besar pahalanya. Betapa besar pahalanya. Jadi ternyata di antara 7 golongan yang Nabi sebutkan, nomor 2 adalah ini, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang rindu untuk ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu nasibin wa qala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita untuk diajak berzina, yang cantik dan kaya raya. Kemudian sang lelaki berkata, aku takut kepada Allah. Bi yaminihi fa akhfaha talata, dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang di tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhaina, seorang yang sendirian berzikir kepada Allah kemudian menangis. Ini semua 7 orang hebat semua. Di antaranya syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini maksudnya juga pemudi, baik pemuda maupun apa? Pemudi. Nah, marhalah atau fase syababiyah, fase muda ini yang sekarang kita lihat banyak pemuda yang hancur di zaman sekarang. Masa muda. Yang adanya medsos, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah ketenaran, popularitas, fitnah kemewahan dunia. Tontonan mereka itu kerjaan yang ditonton popularitas, yang ditonton wanita, yang ditonton film, yang ditonton orang YouTuber yang pamer kekayaan, yang ditonton YouTuber yang jalan sana jalan kemari pamer privasi, sehingga tumbuhlah anak muda dengan pikiran seperti ingin jadi orang seperti YouTuber yang menghabiskan waktu anak muda. Jarang mereka menonton tontonan yang mungkin edukatif, jarang, tidak menarik, yang menonton sedikit. Yang tonton apa? Yang popularitas, pamer popularitas, pamer kekayaan, ya, pamer kemewahan, yang aneh-aneh, yang ingin viral. Ya, itu anak-anak. Kesian anak-anak muda. Sehingga jangankan anak muda yang awam, yang belajar di pondok pun terpengaruh. Yang belajar di pondok pun terpengaruh. Saya mau cerita, ini lucu tapi ini nyata ya. Tolong dimatikan dulu sama. Tolong dimatikan. Saya nggak mau dimasukkan di dalam apa? Tontonan. Sebentar, di off sebentar ya. Di off sebentar. Nah, bisa di off sebentar ya. Bisa lah. Saya mau cerita, maksudnya sudah? Belum, sebentar. Khusus buat jamaah orang
pingin inilah, pingin aning viral-viral. Kasihan anak-anak kita. Maka ekstra keras kita didik mereka agar masa muda ini masa transisi. Kalau mereka rusak masa muda, sulit untuk diperbaiki. Bukannya tidak mungkin, tapi sulit. Mereka mencari jati diri. Kalau dapat circle yang bagus, circle nuntut ilmu, circle pengajian, circle orang-orang berbakti sama orang tua, masya Allah jadi mereka. Tapi kalau circle-nya salah, waduh kasihan, kasihan. Kacau anak muda. Tapi dari situ maka ini semua mukaddimah. Kita mau cerita tentang apa? Kisah para pemuda dan budi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara singkat. Taib. Kita masuk pada inti pembahasan. Kisah teladan para pemuda dan para pemudi. Teladan di Al-Quran. Tapi para pemuda di sini, siapa yang bisa sebutkan siapa saja para pemuda dalam Al-Quran yang Allah sebutkan kisah mereka? Coba. Nomor 1 siapa? Masya Allah, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Terus siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nanti saya kasih kopi kalau bisa jawab. Hah? Siapa lagi? Ayo. Zaid bin Al-Harithah sudah tua, cukup tua. Yang masih muda, disebut muda. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Hah? Nabi Musa dari kecil sampai tua. Saya ingin yang khusus disebutkan kisahnya ketika masih apa? Masih muda. Nabi Musa juga masuk. Nabi Musa juga masuk, benar ya. Ya, karena wala membalagha asyuddahu wastawa. Kata Allah ketika mencapai masa muda dan sempurna. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa? Nabi Ismail. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Yahya masih kecil disebutin. Nomor 4 Nabi siapa? Yusuf ya. Yusuf alaihissalam. Terus siapa lagi? Ayo. Hah? Zulkarnain tidak disebutkan dia muda. Ini Bang, saya ingin disebutkan muda. Siapa lagi? Itu pemudi. Yang pemuda dulu. Yang diantaranya adalah Nabi Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan Musa. Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihissalam. Siapa lagi anak muda? Enggak, yang muda khusus sebutkan muda. Baik, masih ada lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Daud mungkin diantaranya, Musa termasuk ya. Ada lagi yang muda? Tapi sekarang pemudi. Siapa pemudi? Maryam, ibunya Isa. Siapa lagi? Masih itu dalam Al-Quran Asia tidak disebutkan umurnya, muda atau apa? Tua. Yang muda. Di antaranya 2 wanita solehah yang di Madian, wanita solehah yang ketemu Nabi Musa, alaihissalam. Tapi ini mungkin nanti kalau ada lagi kita tambahkan. Tapi kita ingin sekarang sebutkan tentang kisah-kisah para pemuda dan para pemudi ini, ya, agar kita bisa mengambil faedah dari mana mereka masing-masing punya cerita sendiri. Masing-masing punya cerita sendiri, masing-masing punya problematika sendiri, dan bagaimana masing-masing diberi petunjuk oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita mulai dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kenapa termasuk pemuda? Karena Allah sebutkan ya bahwasanya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah sebutkan innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Jadi Allah naskan, Allah nyatakan bahwasanya mereka adalah kumpulan para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan mereka
Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Siapa sebenarnya Ashabul Kahfi ini? Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak bangsawan, anak pejabat, anak bangsawan, ya. Dan mereka hidup dengan kesenangan, dengan kekayaan. Mereka bukan orang miskin, mereka orang kaya. Tapi subhanallah fitrah mereka menolak kesyirikan yang terjadi di zaman tersebut. Ya. Di zaman kerajaan raja siapa? Dekianus atau siapa? Intinya ada khilaf apakah ini mereka dari pengikut Nabi Isa ataukah pengikut Nabi Musa. Yang jelas di zaman kerajaan Romawi, ya. Apakah ini pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa alaihi wassalam. Tapi mereka hidup di zaman raja yang raja tersebut melakukan kesyirikan. Suatu hari pergilah rakyat menuju ke perayaan keagamaan. Mereka pergi ke suatu lapangan, mereka melakukan perayaan keagamaan, kesyirikan. Maka mulailah satu mereka masing-masing satu demi satu meninggalkan perayaan tersebut. Maka datang satu orang di antara mereka, kemudian berbaring di bawah sebuah pohon, menyandarkan diri di bawah sebuah pohon. Tidak ingin ikut karena fitrah mereka nolak. Kemudian datang lagi pemuda lain, sampai 7 orang ngumpul di situ. Tapi mereka tidak saling mengetahui. Ternyata mereka sama-sama tidak suka dengan kesyirikan. Maka mereka saling ngobrol kenapa? Akhirnya satu bicara, akhirnya ternyata mereka sama. Dan itulah sabda Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Allah ketika menciptakan ruh di alam ruh, Allah ciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Satu kelompok meskipun munculnya di alam dunia berbeda-beda tergantung ruh jasadnya siapa. Nah, ketika mereka ternyata mungkin di alam ruh sana dikumpulkan dalam satu kelompok, ketika di dunia mereka ketemu langsung chemistry-nya ketemu, langsung sinkron, langsung klop. Berarti mereka dulu di alam ruh cocok, ya, satu kelompok. Akhirnya mereka ngobrol, ternyata mereka semua tidak suka dengan kesyirikan dan ternyata mereka adalah anak bangsawan. Akhirnya mereka pun singkat cerita kemudian dipanggil oleh sang raja. Kemudian mereka dengan tegarnya berani berkata, ya. Wa rabatana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Mereka dikuatkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdiri di hadapan raja, mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ardi. Sungguhnya Tuhan kami itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurusi langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Lan nad'u min duni ilahan. Kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Ya, kalau begitu kami tersesat. Akhirnya orang tua mereka marah kepada mereka. Akhirnya diambillah kekayaan dari mereka dan akhirnya mereka diberi kesempatan untuk bertobat menuju kepada kesyirikan. Akhirnya mereka jadikan kesempatan itu untuk kabur. Kabur kemana? Ke Al-Kahf. Al-Kahf itu artinya goa. Ya. Mereka fa'u ilal kahfi. Pergilah mereka ke goa tersebut. Ternyata mereka tidur berapa tahun? 309 tahun. Sudah tidur setelah bangun, mereka menyangka mereka tidur sehari atau setengah hari. Ketika bangun mereka lapar. Iyalah sudah 300 tahun tidur. Kita saja tidur setengah hari udah kelaparan bangun. Apalagi 300 tahun. Mereka bangun, mereka lapar. Ya. Akhirnya ya, mereka suruh salah seorang dari mereka untuk pergi cari makan. Mereka berkata, wal yatalattaf, keluar diam-diam, jangan sampai ketahuan lapar nih. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum falan tuflihu idzan abada. Mereka saya mengatakan hati-hati. Kalau sampai ketahuan, mereka tahu di mana posisi kita, mereka akan rajam kita sampai mati. Atau enggak kita disuruh kembali kepada agama kesyirikan dan kita tidak akan beruntung selama-lamanya. Hati-hati keluar. Akhirnya satu orang dari mereka keluar dari goa cari makan. Bayangkan 300 tahun kemudian. Ibarat kalau kita 300 tahun lalu, coba kita di Malang 300 tahun lalu kira-kira kayak apa? Adakah rumah permata jingga? Enggak ada. Enggak ada. 300 tahun lalu enggak ada, cuma mungkin sawah ladang yang mungkin ada singa, ada macan. Dia keluar dari goa, kemudian lihat perubahan semua. Suasana berubah semua. Jalan, kok ini ada apa? Dia ya mungkin bingung kan? Sampai ke pasar
dia beli makanan, dia juga bingung, tapi dia harus lapar beli makanan buat teman-teman. Akhirnya ketika dia bayar, dia lihat ternyata mata uangnya dari mata uang raja yang zalim tersebut. Akhirnya mereka tahu ternyata dulu ada kisah anak-anak bangsawan kabur, dicari-cari hilang. Ternyata masih hidup. Allah menidurkan mereka, selamatkan mereka agar raja tersebut tewas. Raja itu paling umurnya nggak sampai 100 tahun sudah tewas, 100-an. Allah buat mereka tidur sampai 300 tahun. Di sini yang kita ngambil pelajaran, anak-anak muda ini rela meninggalkan kekayaan, kemewahan hidup demi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika tahu bahwasanya kondisi sangat berat, mereka berhijrah sesaat, yaitu sembunyi. Daripada ditangkap, dicari-cari, maka mereka lari. Kebetulan mereka diarahkan menuju goa. Allah beri ilham kepada mereka untuk pergi ke goa. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya namanya dalam menjalankan agama butuh pengorbanan. Terkadang kita mengorbankan kemewahan kita, terkadang kita mengorbankan ketenaran kita, popularitas kita, terkadang mengorbankan pekerjaan kita demi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal mereka siapa? Mus'ab bin Umair yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Mus'ab bin Umair, di antara kaum mukminin ada para lelaki yang telah melaksanakan janji mereka kepada Allah. Itu mereka berjanji untuk berjuang di jalan Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka yang sudah meninggal. Kata para ulama, kata para sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair, sang pemuda yang luar biasa. Yang Mus'ab bin Umair ketika di Mekah adalah pemuda yang paling harum, paling disayang oleh orang tuanya. Dia memakai pakaian sendal branded. Jadi disebutkan bahwasanya pakaiannya dan sendalnya import. Ada yang diimport dari Yaman, ada yang diimport dari Syam. Kemudian sangat wangi, sangat harum, kulitnya lembut, sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Ketika dia masuk Islam, maka semua bantuan diberhentikan. Sampai di sini dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW melihat Mus'ab. Perubahannya drastis 180 derajat. Tadinya bajunya keren, sekarang bajunya merakaat, yaitu jahitan-jahitan disambung. Sepotong kain disambung, sepotong kain disambung, jadi baju. Rasulullah melihat kulitnya mulai keriput seperti sisik ular, bersisik, saking sudah jauh daripada kemewahan hidup. Maka Rasulullah pun menangis ketika Rasulullah SAW membandingkan antara bagaimana dulu dengan apa? Dengan sekarang. Tetapi dia berjuang dan akhirnya ketika meninggal dunia, ketika perang Badar, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW menjadikan Mus'ab bin Umair yang memegang bendera kaum Muhajirin. Rasulullah tidak berikan kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW tidak berikan kepada Umar. Rasulullah berikan kepada Mus'ab bin Umair sampai dia meninggal dalam kondisi miskin. Tidak ada yang disisakan kecuali hanya sebilah kain. Kata sahabat, in ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau kami gunakan kain tersebut untuk tutup kepalanya, kain kafan, kakinya kelihatan. Tidak cukup untuk menutup sekujur tubuhnya. Wa in ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kedua kakinya, kelihatan kepalanya. Maka Rasulullah suruh tutup kepalanya, kemudian kakinya dikasih tetumbuhan idkhir. Tadinya pemuda sangat kaya raya, manja, mewah, kemudian miskin mendadak, akhirnya mati mulia. Mau saya dalam anak-anak muda harus tahu kisah-kisah seperti ini. Kisah perjuangan, kisah pengorbanan. Dan ini disebut dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi. Mereka tahu kondisi masyarakat. Ashabul Kahfi kan mereka 7 orang. Mereka ngerti kondisi rakyat, kondisi. Dan mereka cari solusi. Ketika mereka tidak temukan solusi, mereka pergi. Karena nggak mungkin bertahan di lingkungan yang mereka berbahaya bagi agama mereka. Maka mereka mengambil keputusan kita harus pergi, meninggalkan ini semua. Mereka sembunyi daripada mereka dipaksa untuk melakukan kesyirikan. Ya. Ini salah satu teladan yang bagaimana anak-anak muda yang kuat iman mereka rela meninggalkan kemewahan, popularitas, kekayaan demi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kisah anak muda yang Allah sebutkan, Nabi Ibrahim. Allah mengatakan tentang mudanya Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung, faja'alahum juzadzan illa kabirahul lahum. Maka Nabi Ibrahim pun hancurkan patung-patung kecil kecuali patung gede yang disisakan.
Akhirnya ketika mereka pulang, mereka lihat dari acara perayaan mereka pulang, lihat patung-patung mereka hancur. Ibrahim berdakwah di mana? Di Babilonia, Irak. Dia berdakwah di Babilonia, Irak. Kemudian ketika mereka melihat patung-patung sudah hancur, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina? Innahu laminadz zalimin." Siapa yang berani menghancurkan patung-patung tuhan-tuhan kita ini? Sungguhnya dia orang yang sangat zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda. Ini Ibrahim disebutkan apa? Muda. Yadhkuruhum, yang pernah nyebut-nyebut menghina-hina Tuhan kita. Karena Ibrahim memang menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ini Tuhan apa? Enggak bisa dengar, enggak bisa bicara, enggak bisa. Nabi Ibrahim pernah datang ke Tuhan-Tuhan mereka, lihat sajian-sajian banyak. Taruh sajian-sajian di patung. Kata Nabi Ibrahim, "Ala ta'kulun, Tuhan, kenapa enggak makan?" Cuma dilihat aja. Jadi memang dia cari perkara. Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih muda, berani, tegar. Kata mereka, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda suka mengejek Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Fa'tu bi ala ayun nas la'allahum yashhadun. Datangkan dia, kita permalukan dia di hadapan masyarakat. Akhirnya terjadilah dialog luar biasa. Ibrahim datang depan masyarakat, depan rakyat, berdebat dengan mereka. Dalam Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya dan yang lainnya. Intinya yang saya sampaikan, bagaimana Ibrahim alaihissalam dia berani untuk tampil beda dalam rangka memperjuangkan tauhid. Dimusuhi oleh ayahnya, dimusuhi oleh rakyat, dimusuhi oleh raja. Semua masyarakat musuhin dia. Sampai ketika dia ditangkap, kemudian ingin dibakar, maka mereka mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang lama. Mereka ingin nyalakan api terbesar di dunia zaman itu. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan sebagian orang bernazar, dia sakit. Kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu untuk bakar siapa? Ibrahim. Luar biasa. Dan Ibrahim akhirnya dibakar. Ketika dibakar Allah selamatkan. Kata Allah, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kemudian ternyata mereka semua kalah. Aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka ingin buat makar kepada Ibrahim, maka mereka yang kalah. Tapi Ibrahim akhirnya harus meninggalkan kota yang sangat dia cintai. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya harus pergi meninggalkan negeriku. Semua tidak ada yang beriman, maka dia berhijrah, dia cari lahan dakwah yang lain. Ketika semua sudah buntu, maka pergilah dia. Ibrahim alaihissalam, sang pemuda yang luar biasa, yang hebat, berani berhadapan dengan satu negara, dia sendirian. Luar biasa, ya. Keyakinan yang luar biasa, ya. Luar biasa Ibrahim alaihissalam. Ketika dia dilempar, dia hanya berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Ya, maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau saya ini juga pelajaran bagi kita, ya. Kalau kita di atas sunnah, di atas tauhid, sabar meskipun sendirian. Meskipun sendirian. Makanya Allah mensifati Ibrahim, meskipun Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat. Maka ada pendapat para ulama, kenapa Ibrahim sendirian tapi disebut umat? Bukankah umat adalah kumpulan manusia? Ya tidak. Ada yang mengatakan Ibrahim dikatakan umat karena dia mengumpulkan berbagai sifat mulia dalam satu orang, dan ini jarang. Dia penyabar, dia pendakwah, dia ikhlas, dia rajin ibadah, dia dermawan, lengkap. Sehingga disebut dengan umat karena banyak sifat baik muncul, terkumpul dia sendirian. Ada yang memang tidak dikatakan umat karena Ibrahim bukan orang yang pertama. Memang dia dalam posisi sendirian, tapi sudah berlalu orang-orang sebelumnya yang di atas tauhid, dan akan datang orang-orang setelahnya di atas apa? Tauhid. Maka ketika seorang mungkin di kampungnya sendirian di atas sunnah, sabar. Sabar, ya. Tidak juga seperti Ibrahim, enggak, ya. Cari masalah. Ibrahim beda, dia nabi. Tapi paling tidak sabar, ya. Karena pengaruh mayoritas yang sangat luar biasa. Orang kalau lihat mayoritas seakan-akan, jangan-jangan kita salah ini. Jangan-jangan mereka yang benar. Ini kok semuanya soldut, apa tadi? Solawat dangdutan. Kok kita enggak, ya? Jangan-jangan kita salah. Mulai muncul seperti itu. Kita kok beda sendiri. Jangan-jangan, ingat Ibrahim pernah sendirian. Paham? Contoh anak muda, tegar dalam tauhid. Ini kok semua orang pergi minta-minta kuburan, kita enggak sendiri. Semua orang kok jaga-jaga dengar musik, kenapa kita tidak?
Apa kita salah? Terkadang muncul syubhat seperti itu. Baca jelas para ulama 4 mazhab mengharamkan apa? Musik. Di antara ulama yang tegas mengharamkan musik adalah mazhab apa? Syafi'i. Ada dai-dai yang mengatakan musik halal, memang ada, tapi kita bilang ya itu salah. Yang benar ijma ulama musik haram. Akhirnya gara-gara musik dihalalkan, sekarang ada orang baca Al-Fatihah pakai apa? Musik. Sekarang bukan Al-Fatihah, Al-Quran seluruhnya dibikin pakai apa? Musik. Surat Zalzalah pakai musik rock. Surat Al-Baqarah pakai musik jazz. Ngeri. Kalau ditanya, ya dia kan boleh, musik boleh, baca Quran boleh. Kalau digabungkan boleh kan, ya repot. Sekarang mau dilarang bagaimana? Bagi yang mengatakan musik haram, jelas itu haram. Main-main dengan Al-Quran. Bisa kufur seperti itu. Menggabungkan kemaksiatan dengan Al-Quran. Tapi yang bilang musik halal, dia nggak bisa ngelarang. Apa dasar dia melarang? Kalau musik halal, coba apa dasar dia melarang? Musik halal, baca Quran pakai musik, kenapa dilarang? Dia nggak bisa melarang. Makanya melarang juga ragu-ragu, karena musik apa? Halal. Kalau kau bilang musik haram, selesai urusan. Mau orang satu dunia main musik, jangan ikut. Meskipun antum sendiri. Sampai ada yang bilang, emang bisa hidup tanpa musik? Bisa. Bisa, masih hidup kita alhamdulillah. Ya. Jadi mau saya pengaruh mayoritas itu luar biasa. Bisa merubah kondisi seorang. Ketika dia masuk mayoritas seperti itu, dia bisa terbawa. Ingat Ibrahim alaihissalam, dalam kesendiriannya dia tegar, dia atas tauhid. Berbeda dengan ini, dia tidak peduli. Dan Allah mensifati dia dengan ummah. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Untuk memberi hiburan kepada orang yang bersendirian dalam kebenaran. Bukan cuma kau sendirian. Mungkin saat ini kau sendiri. Tapi telah berlalu sebelum engkau orang-orang di atas jalanmu. Dan akan datang orang-orang yang berjalan di atas jalanmu. Di atas kebenaran. Taib. Di antara anak muda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa? Ismail. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala dia sudah mencapai masa yang sudah bisa berusaha, ya. Yaitu di masa Ismail, di masa dewasa. Kalau bahasa kita sudah jadi orang, siap menggantikan ayahnya, sudah bisa diharapkan. Maka Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim datang kepadanya berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk. Ya Allah, ya Ibrahim, wahai putraku yang aku sayangi, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Kata Ismail dengan tegarnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku sabar. Ibrahim alaihissalam diuji terkait dengan anak. Di puncak kecintaannya kepada sang anak. Diuji pertama disuruh berpisah dari putranya Ismail. Ismail, kita tahu Ibrahim ketika keluar dari Babil, dia masih muda. Tadi kita sebutkan ayatnya. Sami'na fatan yazkuruhum yuqalahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang ngejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita, namanya siapa? Ibrahim. Tapi ketika dia meninggalkan Babilonia, dia masih muda. Kemudian dia berkata, ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Rabbku. Dia akan beri petunjuk kepada. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Sebagian ulama mengatakan dia pingin punya teman. Karena dia pergi sendiri. Maka dia pingin punya teman. Allah kabulkan, dia punya anak akhirnya. Nah, kemudian dia menuju Haran. Haran itu perbatasan antara Suria dengan Turki. Haran. Di sana dia menikah. Sebagian riwayat mengatakan dia menikah sebelum di Babil dengan Sarah. Ada yang mengatakan dia menikah dengan Sarah di sana, di Suria sana, di Haran. Dan dia sudah berdoa ingin punya anak apa? Saleh. Jadi Ibrahim nikah mungkin sekitar umur 20-an, mungkin lah taruhlah. Baik. Kapan Ibrahim punya anak? Umur berapa Ismail lahir? Ketika dia usia sekitar 80 tahun. Berapa tahun? Berarti berapa tahun dia menunggu punya anak? 60 tahun. Lama apa sebentar? Kita aja umur belum sampai 60. Nunggu 60 tahun punya anak. Tapi kisah menakjubkan, saya pernah
sampaikan kajian. Ibrahim nikah sama Sarah, dia sabar sama Sarah. Akhirnya Sarah dan Ibrahim melewati, setelah lama hidup bersama Sarah, bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai satu hari Sarah dan Ibrahim lewat ke Mesir. Kemudian ada raja Mesir yang tertarik sama Sarah, akhirnya Sarah diambil, ingin dizinai. Akhirnya sang raja gagal, akhirnya sang raja kasih hadiah kepada Sarah Hajar. Kemudian Sarah bawa Hajar, akhirnya mereka tinggal bertiga, tadinya berdua, Ibrahim, Sarah, kemudian sekarang Ibrahim, Sarah dan apa? Hajar. Ternyata Sarah tidak punya anak juga, akhirnya Sarah kasihan sama suaminya. Dia bilang silakan nikahin siapa? Hajar. Akhirnya Hajar punya anak namanya siapa? Ismail. Ketika punya Ismail, akhirnya Sarah pun cemburu. Ini anak yang dinanti oleh Ibrahim selama berapa tahun? 60 tahunan. Baru lahir. Ketika baru lahir, sudah suruh pisah. Suruh bawa anaknya ke Mekah, taruh di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ujian berat. Ibrahim diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai. Negerinya yang dia cintai harus dia tinggalkan. Bapaknya yang dia cintai harus dia tinggalkan. Anak yang dia cintai, istri yang cintai harus dia tinggalkan. Diuji dengan perkara yang dicintai. Maka bagaimana keterikatan hati Ibrahim yang luar biasa, karena anak ini sudah dinantikan selama puluhan tahun, ternyata harus taruh di Mekah. Maka dia tinggalkan Ismail. Ternyata diuji lagi ketika sang anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sang anak sudah jadi orang, disuruh sembelih. Ujian lagi. Dan ketika itu dia belum punya anak yang lain. Namanya Sarah belum melahirkan, nanti kemudian melahirkan anak Ishak. Ketika itu Ismail masih sendirian, masih muda, masih remaja. Ibrahim diuji lagi dan dia tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia datang mendatangi anaknya dan dia siap menyembelih anaknya. Ternyata Ismail juga hebat. Ismail berkata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Kau dapati aku insyaallah sabar. Saya tanya sama antum, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Siapa yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang siap menyembelih anak atau siap disembelih bapak? Luar biasa. Ini anak luar biasa, patuhnya luar biasa. Luar biasa. Bapaknya Ismail, ibunya Hajar, luar biasa. Orang tua yang sangat soleh dan soleha. Makanya ibu-ibu jadilah wanita soleh biar punya anak yang soleh. Jangan suka nonton film Korea terus. Nanti anaknya jadi kura-kura ninja ya. Jadi soleha, bertakwa pada Allah, rajin ibadah, rajin zikir, baca Quran, insyaallah anak baik. Anak bapak ibu baik, insyaallah anaknya apa? Baik. Saya bisa punya anak seperti Ismail, lakukanlah yang Allah perintahkan padamu, insyaallah saya sabar. Dia tidak sombong, dia bilang insyaallah saya sabar, siap. Ini contoh anak berbakti kepada orang tuanya. Ismail. Dia tidak dendam, dia tidak bilang ayah kau tinggalkan aku, tinggalin aku sama mama. Ayo sama istri yang lain. Itu kalau anak zaman now. Ismail protes enggak, dia biasa aja. Bapaknya sama perempuan yang lain. Anak mamanya tinggal sendiri. Ibrahim juga enggak mau, tapi itu perintah siapa? Perintah Allah. Allah punya rencana agar muncul Nabi Muhammad dari keturunan Ismail alaihi wassalam di tanah Arab. Subhanallah, dia taat Ismail. Allah juga sebutkan bagaimana ketaatan Ismail ketika diajak untuk bangun Ka'bah. Diperintahkan lagi, kata Ibrahim datang lagi kepada Ismail, Inna Allahi qad amarani bi amrin. Hal tu'inuni, wahai anakku, sungguhnya Allah telah perintahkan aku untuk melakukan suatu perkara. Untuk aku siap ayahanda, langsung. Aku diperintahkan untuk bangun Ka'bah di sini. Siap, kata Ismail. Itu kerjaan berat. Bikin Ka'bah berdua aja. Potong batu besar-besar, dipikul, bawa ke lembah, susun. Susah atau gampang? Susah. Ini potong batu sendiri, dipahat, dipikul, bawa ke lembah. Dan Allah puji mereka berdua dalam Al-Quran, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasinya, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, Allah terimalah dari kami amal ibadah kami, bangun masjid. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Maksud saya Ismail nurut. Sampai akhirnya ketika Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim butuh pijakan. Maka dia berdiri di atas sebuah batu, yang batu tersebut disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam kuburan, maksudnya tempat berdirinya Ibrahim karena untuk mengangkat batu lebih tinggi. Jadi dia butuh pijakan. Jadi Ismail oper dari bawah, dia susun. Jadi ini contoh bagaimana anak muda harus taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua merupakan rahasia keberhasilan. Rahasia keberhasilan. Betapa bahagia kalau kita punya anak, kita bilang A, dia nurut. Siap B, siap B. Kesana nak, siap B. Jemput adik, siap B. Temani mama, siap B. Bilang siap B. Sebagai anak sekarang, nak, wani piro katanya. Maunya dikasih upah sama bapaknya baru kerja. Sedih lihat punya anak seperti itu. Ya. Tapi kalau punya anak diperintah nurut, luar biasa. Itu anugerah. Di antara anugerah paling besar bagi seorang punya anak apa? Soleh. Yang mengerti kondisi orang tuanya, yang bisa diajak ngobrol, bisa diskusi, luar biasa. Tapi ini di antara anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa lagi anak muda selainnya? Nabi Yusuf alaihissalam sudah sering kita ceritakan bagaimana dia sabar ketika diganggu dengan wanita cantik jelita, yaitu Imra'atul Aziz, cantik jelita dalam kamar tertutup, ya. Pintu-pintu sudah ditutup, ini perempuan sudah cantik berhias lagi, ya. Karena dia adalah istri menteri. Mana ada menteri suami istrinya jelek? Ada enggak? Ya mungkin ada yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya raja pasti istrinya apa? Cantik. Menteri pasti istrinya apa? Cantik. Zulekha pasti cantik, tidak mungkin enggak cantik. Pasti apa? Cantik. Sudah cantik dia menghiasi dirinya untuk siap merayu siapa? Yusuf. Dan Yusuf alaihissalam sudah masih muda, gejolak syahwatnya luar biasa. Masih muda, bukan orang tua. Sampai Allah mengatakan hamma biha, dia juga tergerak. Tapi dia segera kabur untuk selamat. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya kalau ingin selamat, terutama anak muda, dari kemaksiatan maka jauhi lokasi maksiat. Kalau sudah terlanjur terjerumus dalam lokasi maksiat, segera kabur. Jangan sok alim di situ. Karena namanya godaan, lama-lama luntur iman kita. Dan ini dirasakan oleh Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam mengambil sikap luar biasa agar dia selamat. Pertama, dia kabur dari lokasi. Ya enggak? Kata Allah, wastabaqal baba, dia kabur. Kalau lama-lama enggak kuat, ini Zulekha terlalu manis, terlalu ayu, terlalu apa namanya, terlalu indah. Cahaya di atas cahaya, sudah cantik berhias lagi. Lama-lama enggak kuat, mending kabur. Dia kabur. Ini sikap pertama. Yang kedua, dia tidak kasih kesempatan. Zulekha berkata, atau Imratul Aziz berkata, walaqad rawatuhu an nafsi fasta'sam. Saya sudah sering rayu dia dan dia bertahan, tidak kasih celah sedikit pun. Tidak bilang, "Oh ya ukhti, tafadhali." Ayo. Tidak ada kasih celah sedikit pun. Nah, kita banyak jatuh itu gara-gara kasih celah. Kasih celah. Udah tahu akhwatnya menggoda, kita sambut. Ustaz, syukran Ustaz. Hihihi. Hehehe. Ustaznya goyang akhirnya. Oh, Ukti tinggal di mana? Umurnya berapa? Udah selesai. Gayung bersambut. Terus datang setan bilang, ini taufik dari Allah. Oleh karenanya Yusuf alaihissalam tidak kasih celah sedikit pun. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah, mengakui kekurangannya, ketidakmampuannya. Dia mengatakan, Rabbi sijini ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada melayani kemauan mereka, para ibu-ibu wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan dariku godaan mereka, asbu ilaihinna, pasti aku condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan pasti aku termasuk orang jahil. Ini cara orang selamat. Kita tidak bicara kita imannya yang pas-pasan. Nabi Yusuf yang imannya sangat tinggi pun mengambil sebab untuk selamat. Caranya gimana? Menghindar dari tempat lokasi maksiat. Jangan malah dekat-dekat, pasti jatuh. Kalau kita sendirian, jangan buka-buka macam-macam. Kalau buka pasti terbawa sedikit-sedikit. Kita kasih celah. Lihat ini, lihat trial film. Akhirnya nonton film, ya enggak? Nonton film akhirnya. Coba-coba lihat
pacar lama, Facebooknya gimana? Lama-lama dia nomor teleponnya, telepon. Kamu gimana? Kamu telepon di waktu yang pas. Saya baru cerai dari suami. Nah, repot. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Cinta lama belum kelar. Oleh karenanya jangan kasih celah. Lihat contoh dari teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang, para pemuda zaman sekarang. Meski pemuda sekarang main-main di area terlarang. Sudah kegerus, kebawa, kegeret. Maka ini contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kita lanjutkan, di antara pemuda yang Allah sebutkan Yusha bin Nun. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ketika Musa berkata kepada pemudanya, maksudnya kepada muridnya, masih muda, "Aku akan terus berjalan mencari Nabi Khadir. Dan aku tidak peduli hukuban meskipun berpuluhan tahun sampai saya dapat Nabi Khadir. Sampai aku mendapati areal pertemuan dua lautan." Ditemani oleh pemudanya. Dan ketika itu Yusha bin Nun statusnya masih murid. Dan dia adalah murid yang setia. Dia murid yang setia. Meskipun harus menemani gurunya sampai puluhan tahun, dia tidak mengapa. Berjalan kaki jauh, dia bawakan bekal gurunya. Ini contoh. Ya. Bagaimana seorang muda sabar dalam menuntut apa? Ilmu, sabar. Sabar, menemani guru, mempelajari ya, akhlak guru, ya. Waktu yang lama berkhidmat kepada guru. Sekarang ini mulai hilang karena sistem pendidikan kita sekarang pondok gurunya yang tunduk sama muridnya. Guru yang tunduk sama muridnya. Kenapa? Karena muridnya bayar mahal. Gurunya tunduk sama muridnya, guru sama wali muridnya. Karena gaji dia semua dari apa? Wali murid. Sehingga terkadang akhlak anak-anak tidak jadi. Ya kita yang orang tua yang kita harus jelaskan sama guru harus ini, apa yang diberikan pada guru enggak ada nilainya dengan apa yang guru berikan kepada apa? Pada kita yang apa namanya? Ini contoh pemuda yang sabar dalam menuntut ilmu, Yusha bin Nun. Sampai akhirnya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam meninggal dunia, maka yang menjadi nabi siapalah? Nabi Yusha bin Nun. Tapi ini beberapa pemuda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mungkin kalau ada yang lain bisa disebut. Ada yang masih ingat selain ini siapa lagi? Tidak ada ya? Sementara ini. Sekarang kita lanjut pada para pemudi. Para pemudi yang pertama adalah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allah sebut dalam surat Maryam bagaimana Maryam secara bahasa Arab artinya abidah, wanita yang rajin beribadah. Jadi ibunya namain dia dengan Maryam. Bahasa Ibrani kalau diarabkan artinya abidah, rajin beribadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya nama punya pengaruh. Nama punya pengaruh. Maka namakan anak kita dengan nama yang baik. Ya. Jangan kasih nama kita yang aneh-aneh. Ya. Kasih nama anak kita apa kayak namanya aneh-aneh ya. Ya. Nama yang baik yang kita harapkan di balik nama tersebut ada pengaruh dalam karena nama kita manggil dia kita berharap tafaulan, berharap dia menjadi baik. Maryam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari kaumnya, dia beribadah. Tiba-tiba Allah kirim Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk wanita lelaki yang tampan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatamatsala laha basharan sawiyya." Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Dalam kesendirian Maryam, maka kami utus Jibril. Maka Jibril menjelma laki yang sangat tampan, sempurna, basyaron sawiyah, laki yang sempurna. Tiba-tiba hanya mereka berdua berkhalwat, tidak ada laki yang lain. Tidak ada orang ketiga di antara mereka berdua. Ini sangat bahaya bagi seorang pemudi. Maka apa yang dilakukan Maryam? Maryam juga tidak kasih celah, dia langsung ingatkan. Karena sudah terlanjur berduaan, maka dia berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Kalau kau benar bertakwa, tinggalkan aku. Dia langsung nasihati Jibril. Dia pikir Jibril pemuda yang ingin menggodanya, maka dia tidak kasih celah. Harusnya demikian. Kalau ada laki-laki tahu-tahu ganggu, ngapain WA saya? Blok.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang auzubillahi. Maka Maryam tahu dia tidak mungkin selamat dalam kondisi begini kecuali Allah yang melindunginya. Maka pertama dia bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Inni a'udzubirrahman. Aku berlindung kepada Allah. Di antara ujian paling berat bagi pemuda-pemudi ujian syahwat. Ada kasus kemarin, subhanallah, sedih. Saya diceritain ada wanita berjilbab di fakultas kedokteran di salah satu universitas, digoda sama lelaki kafir, kemudian dihamili. Bingung teman-teman hadapi ini gimana ini. Dia bilang saya mau nikahi dia, yang penting masuk kafir dulu, murtad dulu. Fitnah luar biasa. Syahwat. Maka seorang tidak akan selamat dari fitnah seperti ini kecuali Allah yang melindungi. Maka Maryam meskipun dia rajin ibadah luar biasa, dia tidak bersandar atas imannya sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tidak pede dengan imannya. Dia minta perlindungan kepada Allah. Maka dia berkata, "Inni a'udzubirrahman," aku berlindung kepada Allah. Mau selamat minta perlindungan. "In kunta taqiyya," kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Kemudian dia nasihati Jibril. Ternyata malaikat Jibril. "Innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kabar Allah memberi anugerah kepada engkau seorang anak yang mulia. Ini contoh pemudi yang Allah sebutkan yang luar biasa bertakwa kepada Allah, tidak nyerempet-nyerempet terkait dengan syahwat dan yang lainnya. Ketika datang lelaki dia segera berlindung kepada Allah, nasihati lelaki tersebut. Tidak seperti banyak wanita zaman sekarang hobinya nonton film Korea. Dan ini bukan, bahkan sebagian akhwat-akhwat di pondok juga nonton film apa? Korea. Nanti kalau punya suami, pinginnya suami seperti apa? Korea. Suruh pakai celana pendek, suruh potongan-potongan belah tengah, suruh glowing. Kasihan. Fitnah syahwat luar biasa. Tapi di antara dua wanita pemudi yang Allah sebut dalam Al-Quran, siapa? Di antaranya dua wanita solehah, putra seorang lelaki soleh dari Madian. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan dua wanita ini. Dan Musa juga masih muda ketika itu. Contoh bagaimana solehnya Nabi Musa dan bagaimana solehnya kedua wanita ini. Kata Allah, "Walamma warada ma'a Madian." Ibu-ibu biar baca ayatnya ya. Dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Kata Allah, "Walamma warada ma'a Madian," ketika Nabi Musa kabur, dia dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sampailah dia kabur dari Memphis atau dari Mesir ke Madian, itu ratusan kilo dia jalan. Di peta kalau kita jauh kali. Dari benua Afrika ke benua Asia, jauh. Madian itu kalau bukan di Yordan, di Arab Saudi. Di Yordan ada Madian atau di Arab Saudi namanya kota Bida. Dua-duanya jauh, intinya ratusan kilo jalan. Karena dikejar ingin dibunuh oleh Firaun. Akhirnya sampai di negeri Madian dalam kondisi lapar. Walamma warada ma'a Madian waja'ada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tiba-tiba dia mendapati sekelompok orang sedang ambil air dari sumur. Mereka ambil air. Wa wajada min dunihum imra'ataini tadhudan. Di antara sekumpul orang-orang lagi ada dua orang wanita menjauhkan diri menghalang-halangi kambingnya. Kambingnya ingin ambil air dihalang-halangi. Nabi Musa kasihan. Dia pun datang kepada wanita tersebut, dia berkata, "Qala ma khatbukuma?" Ada apa gerangan kalian? Kenapa tidak ambil air? Nabi Musa kasihan. Dia orang sangat belas kasih. Kenapa dia juga dikejar oleh Fir'aun? Karena dia lihat ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel diganggu, dizalimi oleh Kipti, anak buahnya Fir'aun. Dia pukul langsung mati. Dia ingin tolong tapi kebablasan. Pikirnya tidak mau bunuh, cuma mau kasih gini, tapi terlalu kuat dia. Terlalu kuat, powernya terlalu. Jadi orangnya begitu susah dia ingin segera tolong. Lihat perempuan ini perempuan kasihan nungguin, enggak ambil air. Maka dia datang, "Ma khatbukuma?" Ada apa gerangan kalian? Mereka berdua menjawab seperlunya. Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak bisa ambil air sampai bapak-bapak semua pergi.
Wa abuna syaikhun kabir, kemudian dia sebutkan sebabnya, karena bapak kami sudah tua, enggak bisa ngambil air, maka kami seharusnya ini kerjaan bapak. Tapi kami mewakili bapak kami karena bapak kami sudah tua. Kata Allah, fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa pun mengambilkan air buat mereka berdua. Summa tawalla ila dhil. Kemudian mereka berdua pulang. Nabi Musa tidak minta apa-apa, tolong. Kemudian dia pun kelaparan, dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan darimu. Lapar. Nabi Musa dalam sebagian riwayat, para salaf mengatakan Nabi Musa minta roti. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang wanita dari dua wanita tersebut. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dua wanita tadi, datang berjalan malu-malu. Ada yang bertanya, kepo, Ustaz jalan malu-malu bagaimana Ustaz? Saya baca ini, maksudnya apa nih? Perkataan Umar bin Khattab. Biar ibu-ibu tahu. Dengar ibu-ibu. Berkata Ibnu Katsir, ini sanadnya sahih. Dari Umar bin Maimun qala Umar radhiyallahu anhu. Umar menafsirkan faja'at hidahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah seorang wanita tersebut, yaitu yang paling kecil, paling bungsu, datang menemui Nabi Musa dengan malu-malu. Apa maksudnya malu-malu? Dengar sini ibu-ibu. Dengar ibu-ibu, nenek-nenek dengar semua, para pemudi-pemudi dengar. Berkata Umar bin Khattab, ja'at tamshi ala istihya'in. Dia datang berjalan dengan malu-malu, qailatan bi thawbi ala wajhiha, sambil menutupi wajahnya malu-malu. Dia tidak pakai cadar, tapi dia pegang baju itu apa? Malu. Ketemu siapa? Nabi Musa. Laisat bisalfa. Laisat bisalfa. Salfa itu kata para ulama, yaitu tidak maksudnya tidak seperti menganggap dia laki-laki sehingga berbicara laki-laki dengan sebebas-bebasnya. Dia tidak demikian. Kharrajatan wallajah, yaitu suka keluar masuk. Wanita yang seperti ini seperti laki-laki. Keluar rumah, masuk rumah, sering keluar rumah. Pergi keluar enggak ada perlunya, sering keluar ketemu laki-laki seperti sama-sama laki-laki, tidak ada malunya. Ini maksudnya sifat pemalu wanita ini. Jadi bicara sama laki-laki seperlunya, malu tutup wajah sambil lihat ke bawah, bukan Makanya saya bilang kalau seorang ikhwan kalau ngelamar, kalau nazar sama akhwat, cari yang pemalu. Kalau lihat pas ngelamar lagi nazar terus akhwatnya gini, wah itu bagus. Tapi kalau dilihat ente yang malu-malu, sudah. Itu pernikahan hancur dari awal. Pasti jadi suami soleha habis itu. Tunduk kepada istri. Bukan suami soleh, jadi suami apa? Soleha. Ini wanita luar biasa. Akhirnya wanita ini jalan sama Nabi Musa, pergi ke rumah bapaknya, mereka berdua. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, ya abati istajirhu, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Pekerja terbaik adalah yang kuat dan amanah. Para ulama bahas, dari mana wanita ini tahu bahwasanya Musa adalah kuat dan amanah? Dia mengetahui kuatnya dari mana? Ternyata tutup sumur itu dari batu, hanya bisa diangkat 8 orang, Musa angkat sendiri. Kuat tidak? Kuat. Musa kuat sekali. Nabi Musa aja pernah bajunya dibawa lari sama batu, dia pukul batu sampai 6 pukulan. Sampai terlihat bekas pukulan Nabi Musa pada batu tersebut. Luar biasa. Jadi pukul kepalan kelihatan di batu. Coba kalau kita yang mukul, bekas batu di tangan kita, berdarah-darah. Ada bekas, tapi darah semua situ. Nabi Musa sampai luar biasa, kuatnya luar biasa. Ini mukul orang langsung mati. Jadi dia Nabi Musa kuat. Dari mana tahu amanah? Amanah banyak. Disebut oleh para ulama. Riwayat para ahli tafsir, sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Disebutkan ketika dia datang wanita ini sambil malu-malu. Nabi Musa ngelihat. Dia enggak tahu ini siapa. Ketika dia tahu wanita, dia tundukkan pandangan. Subhanallah, amanah. Kemudian sebelumnya ketika dia ngobrol sama wanita tersebut, dia ngobrol secukupnya. Ada apa kalian berdua? Dia enggak, dari mana aja? Tinggalnya di mana sih? Kok berdua aja? Suaminya kemana? Oh, belum bersuami, masya Allah.
taufik dari Allah. Enggak. Dia bilang secukupnya, ada apa, butuh air, bantu, selesai. Luar biasa. Dua wanita itu tidak cerita macam-macam. Kamu asingnya, kau nggak pernah kelihatan. Dari mana kamu datang? Nggak ada gitu-gitu. Dia langsung sebelum ditanya, kami ambil air, gak bisa ambil air, bapak kami sudah tua, makanya kami yang ambil air, selesai. Maka Nabi Musa ketika lihat wanita, ternyata wanita dia tundukkan pandangan. Kemudian ketika pergi ke rumah, ternyata Nabi Musa tidak berjalan bergandengan, berdampingan sama wanita tersebut. Kalau berdampingan kan nanti jarinya begini-begini. Enggak, Nabi Musa jalan di depan, perempuan di belakang. Kata Nabi Musa, kalau belok kanan lemparkan batu kerikil ke kanan. Kalau belok kiri lemparkan batu kerikil ke kiri. Dia tidak pingin di belakang. Kalau belakang wanita kan wanita kelihatan lenggak-lenggoknya. Maka Musa yang di depan, perempuan yang di belakang. Makanya perempuan tahu ini laki-laki apa? Amanah. Dan subhanallah cerita ini menakjubkan, sampai menakjubkan. Kenapa? Ini wanita soleha, dia hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kenapa masyarakat rusak? Buktinya ketika dia mau ngambil air, ini laki-laki banyak, harusnya kan ladies first, ya enggak? Apa cuma 2 orang, sudah kalian berdua nanti pulang. Tapi enggak, ini laki-laki bejat semua. Jadi mereka ngambil air dulu, sudah selesai baru perempuannya suruh ngambil. Bejat atau tidak? Bejat. Jadi hidup di kampung yang laki-laki bejat semua, tapi wanita ini soleha. Ternyata Allah datangkan suami soleh dari jauh. Dari Mesir Allah datangkan. Musa alaihissalam berjalan ratusan kilo untuk melamar wanita ini. Akhirnya menikah. Tadbir minallah, yang ngatur dari langit. Ini lihat bagaimana sikap 2 wanita ini yang mereka pemalu dan mereka tidak nimbrung sama laki-laki. Laki-laki ngambil air, mereka tidak minggir-minggir, perempuan dulu, ladies first. Enggak, dia diam aja di belakang. Sampai laki-laki pergi baru kemudian. Dia tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur dengan apa? Lelaki. Di tengah masyarakat yang rusak dia bisa menjaga harga dirinya. Karena bimbingan ayahnya yang saleh. Allah akan datangkan calon yang baik untuk dia. Maka ibu-ibu sekalian, anak-anak sejak kecil diajarin untuk pemalu, terutama anak perempuan kita. Malu, itu banyak laki-laki malu, jangan sini. Jadi dia timbul rasa malu. Kalau enggak nanti enggak malu kayak laki-laki. Ada laki-laki berkerumun, lagi ngobrol apa sih? Nimbrung ya, gabung ya. Akhirnya seperti laki-laki. Tidak rasa malu. Dan kalau wanita sudah punya rasa malu, dia akan terhindar dari banyak maksiat. Dia mau lihat ini dia malu, dia mau itu dia malu, dia mau pemalu. Ini bagus menghindarkan dia dari maksiat. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah para pemuda dan pemudi yang disebut dalam Al-Qur'an, dan ini banyak teladan bagi para pemuda-pemudi di zaman ini agar bisa menghadapi problematika kehidupan mereka di zaman ini agar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disampaikan, wallahu taala alam bisawab. Oleh yang bertanya saya persilakan.